Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah perbandingan mazhab akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hikmah, Implikasi, dan Analisis Perbedaan Pendapat Imam Mazhab. Jadi di sini saya akan menjelaskan hikmah perbedaan pendapat imam mazhab. Perbedaan pendapat tidak akan mengakibatkan pengaruh yang negatif. Bahkan, perbedaan pendapat bisa memberikan hikmah yang besar. Dengan berpikir kritis dan bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama, maka perbedaan pendapat itu akan memberikan hikmah yang besar. Kita memiliki sejumlah besar hasil ijtihad yang memungkinkan untuk memilih mana alternatif yang terbaik di antara perbedaan pendapat para ulama yang bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Cara inilah yang sedang ditempuh para ahli hukum Islam. Di samping itu, dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, kita akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih dan cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian, dari perbedaan pendapat ulama yang ada, dengan melihat kepada cara beristinbat, akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat kenyataan bahwa bagaimanapun juga selama diperkenankan ijtihad, maka berarti diperkenankan adanya perbedaan pendapat, sebab ijtihad mengakibatkan adanya perbedaan pendapat para ulama. Ini berarti kita dituntut sikap toleran terhadap kenyataan adanya perbedaan pendapat. Kenyataan lain adalah umat Islam pada umumnya yang tidak mampu berijtihad akan mengikuti salah satu pendapat ulama, baik dengan cara ittiba ataupun taklid. Ini bisa dipahami karena umat Islam yang awam mempunyai itikat baik untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Yang tahu ajaran agama itu adalah ulama atau ahli agama. Maka dengan itikat baiknya itu mereka mengikuti salah seorang ulama. Apalagi mereka sering dengar al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Oleh karena itu, kedudukan ulama sangat tinggi di mata mereka. Sekalipun keharusan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sudah lama dikumandangkan dan disepakati oleh seluruh imam mazhab, tetapi tampaknya belum ada model turuk al-istinbat yang baru. Akibatnya sering terjadi adanya pendapat baru, tetapi jika diteliti, ternyata telah ada. Mungkin ditemukan pada mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i, Hambali, Dahiri, Syi'i atau ulama lainnya. Akhirnya dapat kita nyatakan bahwa perbedaan pendapat wajar dalam masalah-masalah ijtihadiyah selama kita tetap bisa menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan pendapat menjadi tidak wajar apabila menjurus kepada perselisihan dan permusuhan serta melampaui batas-batas dalil quli. Lalu saya akan menjelaskan yang bagian B, implikasi mazhab di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam dalam jaringan ulama Indonesia banyak didominasi dari jaringan ulama Mesir. Hal ini konsekuensi logis dari kajian kitab yang dibawakan ulama pada peredaran kitab di Indonesia, baik berbahasa Arab ataupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saat ini pula banyak santri-santri atau pelajar dari Indonesia belajar ke negara Timur Tengah. Dengan begitu, makin beredar pula pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran mazhab yang telah dibawanya pulang ke kampung halaman. Jadi tidak heran munculnya beberapa mazhab baru yang berkembang dari sebelumnya dari beberapa organisasi masyarakat. Sehubungan dengan fakta sosial masyarakat Indonesia terkenal dengan mazhab Syafi'i, misalnya organisasi kemasyarakatan NU lebih menitikberatkan pada mazhab Syafi'i, meskipun juga memasukkan 3 mazhab lainnya seperti Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui tarjih yang dikeluarkan oleh Dewan Tarjih yang mereka bentuk sendiri. Kemudian Al-Wasliyah berusaha dengan istinbat hukum dengan menggunakan imam mazhab Syafi'i. Di luar itu semua, masyarakat awam saling berselisih dengan berbedanya mazhab-mazhab ataupun organisasi yang ada. Hanya berbeda pendapat mengemukakan antara satu pendapat mazhab dengan pendapat lainnya. Sebagaimana NU dan Muhammadiyah, perkembangan saat ini bukan hanya mazhab yang 4,
Namun di Indonesia sudah berkembang mazhab-mazhab lainnya, semisalnya Syiah serta lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis perbedaan imam mazhab itu tentang masalah auratnya. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi. Nah, dalam mazhab Imam Hanafi ini bagi aurat laki-laki atau perempuan, kalau laki-laki itu mulai pusat sampai lutut. Nah, sedangkan perempuan itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan. Nah, jadi kecuali daripada, namun ada pengecualian yaitu kedua telapak tangan dan kedua punggung kaki. Nah, ini bagi mazhab Imam Hanafi. Sedangkan Imam Maliki ini adalah bagi kaum pria dan perempuan untuk pelaksanaan sholat dapat diklasifikasikan menjadi dua, itu aurat mughalazah dan aurat mukhaffafah. Nah, jadi sidin itu terbagi menjadi dua. Nah, sedangkan aurat mukhaffafah, kalau mukhaffafah ini adalah seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan bagi bagian dalam atau punggungnya. Nah, sedangkan kalau ini aurat mughalazah ini adalah seluruh tubuhnya selain bagian dada, punggung dan atrap, atau yakni tangan, kaki dan kepala. Nah, kemudian mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i ini adalah mulai, kalau laki-laki itu batasnya mulai daripada pusar sampai lutut. Nah, sedangkan perempuan itu seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangannya dan mukanya. Nah, ini bagi mazhab Imam Syafi'i. Nah, sedangkan mazhab Imam Hambali itu sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan tentang daripada pendapat para mazhab, yaitu mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan mazhab Hambali. Nah, masalah aurat sebelumnya telah dijelaskan tentang mazhab Imam Syafi'i, itu aurat bagi kaum laki-laki itu mulai pusat sampai lintuhut. Nah, sedangkan mazhab Hambali ini batas bagi kaum pria dan perempuan sama seperti dijelaskan oleh mazhab Imam Syafi'i ini. Jadi sama antara mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali itu sama aja. Artinya mulai laki-laki dan perempuan itu sama sampai Imam Syafi'i tadi. Nah, kalau pria tadi atau laki-laki mulai pusat sampai lintuhut. Nah, sedangkan perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka, nah, dan telapak tangan. Makanya kan Bibi Nian rajin itu pakai apa tuh ngarannya nih sini, nah pakai kaos, nah dikait sini, nah pakai kaos. Nah, dan betis pun Bibi Nian tuh rancak kalian pakai kaos kaki. Nah, pakai kaos kaki kenapa? Itu kan aurat untuk perempuan. Nah, aurat untuk perempuan. Nah, kemudian dalam dalil yang digunakan, penulis hanya membahas batasan aurat yang pada wanita saja. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menggunakan Quran Al-A'raf ayat 31. Nah, jadi Qurannya ada, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adamu khudu zainatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, jadi artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi Tuhan tuh artinya sidin, artinya orangnya sedang-sedang aja, kada berlebih-lebihan. Ya contoh kayak misalnya pakaian tuh kada ya seadanya, artinya yang menutup aurat lah. Makanya kan kita memilih rajin. Coba kita contoh lah, ambil gula batu. Nah, gula batu tuh yang berbungkus lawan yang ngebuka. Bisa suruh orang pilih, mana aja pilih yang membungkus kah, yang membuka kah? Nah, pasti kita yang membungkus. Kenapa yang membungkus? Kenapa? Itu masih murni, masih suci, higienis, dan masih baik. Nah, sedangkan yang berbuka tadi gula batunya mungkin karena udah ternodai, mungkin mulai ada najis, ada kotoran, ada bakteri, bahkan bisa virus ada sana. Nah, lain virus corona bukan. Nah, jadi
Itu tadi masalah binian. Nah, jadi binian kita juga bila binian tuh baik menutup aurat. Nah, itu misalnya baik saja artinya orang tuh auratnya kada dipandang orang berdahulu. Nah, sedangkan wanita yang membuka auratnya tuh nya dilihat orang dah. Artinya bilang dilihat orang tuh dulak orang melihat tuh nah. Peribahasanya tuh nah. Nah, gitu. Nah, kemudian selain mazhab Hanafi mereka menggunakan dalil Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, ujar Tuhan, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah kamu menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, artinya karudung di dadanya. Nah, kan lagi milian tuh lagi bisa terbuka karudung, nah bisa karudung cuman terbuka di sininya nah kalau diletakkan misalnya. Nah, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, artinya lakinya atau ayah mereka kuitan sidin, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka anak sidin, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki dari mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki. Nah, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Nah, jadi Tuhan, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka. Mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekali kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kan Tuhan tuh menyuruh disini jangan mempenampakkan perhiasan, jangan berlebihan. Contoh kayak hari raya nih rancak bibinian. Bila tulak sama sigit berihun amas kayak toko bejalan. Nah, jadi nya diguluk bengkalung di bertetangah kilo di tangan aja emas. Nah, itu lah ibinian. Kalau lakian kalau dia masih haram hukumnya emas lakian nih. Nah, jadi tuh jangan berlebih-lebihan. Tadi ini kan menurut Imam Hambali tadi, menutup aurat itu bagi laki-laki mulai pusat sampai lutut, sedangkan perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, demikian. B. Rukun yang diperselisihkan. Yang pertama, niat. Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali yaitu dengan ijma, sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i yaitu Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 dan hadis tentang niat. 2. Takbiratul ihram. Dalil yang digunakan mazhab Hanafi yang mengatakan takbiratul ihram adalah syarat yaitu Quran surah Al-Ala ayat 15. Sedangkan selain mazhab Hanafi yang menggunakan hadis dari Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah serta diperkuat dengan firman Allah Quran surat Al-Mudaththir ayat 3. 3. Membaca Al-Fatihah. Bagi jumhur ulama, ayat dan hadis yang dijadikan hujah oleh mazhab Hanafi tidak menunjukkan kebolehan mengganti surah Al-Fatihah bagi semua orang. Ayat dan hadis tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang belum hafal surah Al-Fatihah. Mereka boleh menggantinya dengan surah lain, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayat dan hadis di atas menunjukkan kebolehan mengganti surah Al-Fatihah dengan surah lainnya. Mazhab ini berpendapat pula bahwa hadis yang dijadikan hujah oleh jumhur tidaklah menunjukkan kepada suatu keharusan membaca Al-Fatihah, tetapi hanya menunjukkan keabdalan membaca Al-Fatihah dari surah lainnya. Perumusan masing-masing mazhab memahami sumber hukum Islam. Penulisan memaparkan bagaimana metode yang dipakai Imam Sunni yang terkenal dengan 4 imam mazhab, kemudian menentukan istinbat hukumnya dengan mengutip dalam bukunya Abdu Aminah Philips 2005 yang menjelaskan sebagai berikut. 1. Mazhab Hanafi. Imam Hanafi 703 sampai 767 Masehi mendiskusikan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: Al-Quran, Sunnah, Ijma, sahabat pendapat, sahabat
pribadi, qiyas atau dedukasi analogis, istihsan atau referensi, uruf atau tradisi lokal. 2. Mahjab Maliki. Imam Maliki 717 sampai 801 Masehi merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatnya. Pertama Al-Quran, Sunnah, praktek masyarakat Madinah, ijma, sahabat pendapat individu, sahabat qiyas, tradisi masyarakat Madinah, istilah atau kemaslahatan, dan tradisi. 3. Mahjab Syafi'i. Imam Syafi'i 769 sampai 820 Masehi merumuskannya dengan Al-Quran, Sunnah, ijma, pendapat individu sahabat, qiyas, dan ihtisab. 4. Mahjab Hanbali. Imam Ahmad 778 sampai 855 Masehi sumber hukumnya dengan merumuskan melalui Al-Quran, Sunnah, ijma, sahabat, pendapat individu, hadis doib, dan qiyas. Berdasarkan pemaparan tersebut sesuai dengan kesimpulan Phillips 2005 bahwa semua mahjab besar sepakat menerima sunnah sebagai sumber primer atau setelah Al-Quran, sumber hukum Islam. A. Mahjab Hanafi mensyaratkan bahwa hadis yang bisa digunakan harus mansyur atau dikenal secara luas. B. Mahjab Maliki mensyaratkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ijma atau masyarakat Madinah. C. Mahjab Syafi'i mensyaratkan bahwa hadisnya harus sahih. D. Mahjab Hanbali hanya mensyaratkan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad, bukan madlu atau palsu. Jadi hadis yang kesahihannya diragukan tetap dianggap sebagai bagian dari sunnah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Semoga materi presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.